Kematian satu keluarga di perumahan Citra Garden Kalideres, Jakarta Barat masih menyisakan misteri. Polisi saat ini tengah mendalami penyebab kematian mereka, yaitu dengan memeriksa telepon genggam milik dua korban. Petugas juga tengah menggali informasi dari saksi tentang dugaan mobil korban yang hilang. Misteri kematian 4 orang yang merupakan satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat masih belum terungkap. Namun kasus mereka masih menyita perhatian publik. Polisi pun terus mendalami perkara tewasnya 4 orang di rumah Rudianto Gunawan di perumahan Citra Garden ini. Para korban tewas adalah Rudianto Gunawan yang berusia 71 tahun. Dalam kartu keluarga, status Rudi adalah kepala keluarga. Kemudian Reni Margareta Gunawan, wanita berumur 68 tahun itu merupakan istri Rudi. Lalu ada Dian Febiana Apsari Dewi yang berusia 42 tahun. Korban merupakan anak dari Rudi dan Reni. Korban terakhir adalah Budianto Gunawan, adik dari Rudi yang berusia 68 tahun. Menurut polisi, saat jasad mereka berada di ruangan berbeda. Jenazah Budianto dalam posisi duduk di sofa. Jasad Reni dan Dian di kamar nomor 1. Reni terbaring di tempat tidur, tubuhnya mengering. Sedangkan mayat putrinya tergeletak di lantai dengan kondisi tubuh yang berbeda dari ibunya. Lalu polisi mendapati jasad Rudi di kamar belakang dengan keadaan mengering, layaknya manusia yang mengalami dehidrasi. Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat Kompol Haris Kurniawan masih menggali informasi untuk mengungkap penyebab dan latar belakang kematian para korban. Sebab tidak ada tanda kekerasan di tubuh mereka. Mereka pun rapi dan tidak ada bekas darah maupun barang yang berserakan. Namun dokter forensik tak menemukan sisa makanan di lambung mereka. Apakah mereka tewas karena kelaparan? Mereka tidak menyampaikan tidak makan berhari, tapi tidak ditemukannya sisa makanan. Tidak ditemukan sisa makanan lain, makanan di dalam organ tubuh mereka. Dan tidak ditemukan juga tanda-tanda kekerasan pada jenazah, keempat jenazah tersebut. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan toksikologi keluarga Rudi. Mereka juga sedang memeriksa data ponsel milik dua korban. Aparat juga mendalami adanya informasi dugaan kendaraan korban yang hilang. Untuk keterangan kendaraan yang diperkirakan dimiliki oleh keluarga tersebut hanya berdasarkan keterangan saksi. Sudah kami konfirmasi ke beberapa saksi yang melihat tidak bisa memastikan kapan terakhir melihat kendaraan tersebut. Kemudian kami juga pada saat melakukan olah TKP, sampai dengan saat ini belum kita temukan bukti kepemilikan kendaraan yang ada di rumah tersebut. Asyong, ketua rukun tetangga setempat menduga keluarga Rudianto sengaja mengurung diri. Sebab menurutnya mereka masuk kategori keluarga mampu, namun para korban membatasi diri berinteraksi dengan warga sekitar. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita ajak Anda bergabung bersama dengan Anggia Eboni untuk mengetahui bagaimana perkembangan pengusutan kasus kematian 4 orang dalam satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Anggia Eboni, apa informasi terbaru yang bisa Anda gali? Iya, selamat sore Sira dan pemirsa. Pihak kepolisian tentunya hingga saat ini masih terus mengusut apa sebenarnya penyebab kematian 4 orang anggota keluarga dalam satu rumah di kawasan Kalideres, Jakarta Barat ini. Nah, hari ini pihak Polsek Kalideres, Jakarta Barat kembali melakukan olah TKP. Pagi hari tadi sekitar pukul 8, pihak kepolisian tiba dan kami melihat ada sejumlah barang yang kembali diamankan tadi. Di antaranya tadi kami lihat dalam satu plastik bening, di dalamnya ada beberapa buku keagamaan, kemudian juga ada satu disk atau
satu buah CD, namun belum dirinci tadi oleh pihak kepolisian apa sebenarnya kaitan antara barang-barang yang diamankan tersebut dengan insiden kematian ini. Nah, untuk kondisi terkini di depan rumah RG, ini nampak sepi karena memang tidak ada lagi giat yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Olah TKP sudah selesai dilakukan siang hari tadi, jadi kondisi rumah saat ini tertutup rapat, baik itu pintu maupun gerbang depan dan juga masih dipasangi garis polisi. Sira dan pemirsa, memang hingga saat ini pihak polisi masih belum bisa menyimpulkan apa penyebab kematian dari 4 anggota keluarga ini, namun setidaknya sudah ada beberapa fakta yang diungkapkan oleh pihak kepolisian. Di antaranya fakta bahwa di jasad korban keempat ini memang tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun luka. Kondisi rumah ketika jenazah ditemukan juga dalam kondisi rapi. Kemudian polisi juga merilis hasil autopsi sementara bahwa di lambung keempat jenazah ini tidak ditemukan adanya sisa makanan. Jadi ada dugaan memang keempat anggota keluarga ini tidak makan selama berhari-hari. Kemudian juga ada fakta bahwa keempat anggota keluarga ini meninggal di waktu yang berbeda. Ini juga ditunjukkan dengan kondisi pembusukan mayat ataupun jenazah yang berbeda-beda. Ada yang kondisinya memang sudah begitu mengering. Nah, selain itu pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti sebelumnya seperti ponsel yang isinya hingga saat ini masih didalami. Kemudian pihak Polsek juga menemukan adanya bedak bayi, kemudian kapur barus dan juga lilin di sekitar jenazah korban yang diduga ini oleh tim dokter forensik digunakan untuk menyamarkan bau jenazah. Dan kita simak berikut pemirsa pernyataan dari AKP Syafri Wasdar selaku Kapolsek Kalideres, Jakarta Barat. Yang kemarin kan ada catatan-catatan yang dibawa. Katanya itu catatan stroke sama bon hutan dan lain sebagainya, itu benar Pak? Enggak. Apa tuh Pak yang diakui? Itu catatan biasa. Isinya Jadi cuma bon-bon bekas dia ke hari-hari, ke ini, itu udah lama. Belanja apa? Kabarnya beli bedak dalam jumlah banyak ya Pak? Bukan. Itu ditemukan memang ada beberapa bekas bedak bayi dan kapur barus. Menurut dokter itu untuk menghilangkan bau. Pak, kembali ke keluarga. Berarti ada dugaan bahwa memang sebelumnya ketika ada satu yang meninggal, yang beberapa korban lain itu masih hidup? Belum kita ini karena juga dokter belum mengatakan bahwa kematiannya mulai kapan itu. Ya, Sira dan pemirsa, selain itu juga kami tadi sempat berbincang dengan tetangga yang tinggal persis di samping rumah keempat keluarga ini, di mana tadi pihak tetangga ini menyebut bahwa ia sudah begitu lama tidak pernah mendengar suara aktivitas, baik itu suara anggota keluarga ini berbincang, karena biasanya dulu kalau memang ada perbincangan ini bisa terdengar ke rumah sebelah, namun ia menyatakan sudah begitu lama, bahkan mungkin sekitar bulan Maret atau Februari lalu, ia merasakan bahwa rumah ini begitu sepi dan bahkan tetangga samping rumah ini sempat mengira bahwa istri ataupun ibu dari di keluarga ini sudah pindah rumah karena sang suami sendiri yang sempat menyatakan ke tetangganya bahwa sang istri sudah pindah rumah. Sementara itu kami kembalikan ke studio, Sira. Anggia Eboni, informasi langsung dari Kalideres, Jakarta Barat.